Ini Pak, yang ini namanya saluran water. Ini sama Pak, lebarnya 30 cm, dalamnya 25 cm. Ya. Tapi jadi gini, saya tadi kan menyuruh menggambarkan, takutnya saya kan Pak, di tempat saya itu pola hamparannya beda. Ada yang begini. Nah, mohon maaf ya, jelek Pak. Ini rumah kan? Ya. Di sini saluran airnya ini kan Pak? Iya. Nah, ada yang begini. Ada yang begini kan Pak? Iya. Ada yang begini, ini rumah di sini. Ini kan pekarangan kan, di sini LU-nya. Ya. Nah, jadi paritan itu ada yang di sini Pak. Jadi ada yang di sini juga. Nah, ya. Jadi paritan yang besar ini itu jadi apa? Jadi tolok ukur jenengan semua buat pintu masuk dan pintu keluar. Ya. Siapa yang sudah ada pintu masuknya? Walaupun belum ada. Pak Yosa kerja keras ini nanti ya, sama pendampingnya. Nah, jadi saya buat gambar satu aja ya Pak. Yang penting polanya begini atau begini, samakan saja lah ya. Nanti yang membedakan hanya pintu masuk dan pintu keluarnya. Jadi kalau pintu itu Pak, mohon maaf itu harus dibuat dua. Ya, harus dibuat dua. Itu wajib Pak hukumnya. Aku HP-nya jelas itu Pak, 351. Ya, saya buat gambar gini aja lah ya Pak ya. Gini, supaya besar kan, jelas kan. Ini karena nggak lurus berarti ini tanah R. Enggak lah Pak ya. Ini rumah kan? Ya, rumah. Jadi yang dimaksud BJA adalah ininya ya Pak, sistem palirannya. Jadi minta tolong, kalau ini 0,75, Bapak rata-rata ngambil berapa? Yang 1H ada yang 0,75. 1 hektar ya? Mantap Pak. Jadi kalau Bapak misalnya 0,75, ini tolong dibuat saluran keliling. Ya, Pak? Ya. Dikeliling. Ya, paritan keliling. Ya. Ini namanya saluran tersier. Saluran tersier. Ini idealnya itu lebarnya itu 30 cm. Dalamnya 25 cm. Ya. Nah, kalau misalnya sungainya di sini atau aliran saluran sekundernya atau apa itu kan di sini, Pak. Bapak mau buat pintu masuknya di sini boleh. Atau pintu keluarnya di sini boleh. Tergantung lereng tanahnya Bapak. Ya, tapi usahakan ini dua. Dua kenapa? Karena kalau misalnya, saya gambar dulu Pak. Nanti dibuat saluran kuarter. Kalau saluran kuarternya Pak, mau ke sini boleh. Nah, mau begini boleh. Atau yang mau begini boleh. Ya. Kembali ke topografinya Bapak, tanahnya Bapak, lerengannya Bapak itu kan. Nah, yang penting pintunya dua. Ini Pak, yang ini namanya saluran water. Ini sama Pak, lebarnya 30 cm, dalamnya 25 cm. Ya. Tapi karena lahannya kita Pak, kalau misalnya pasang kan masuk air. Begitu surut hilang kan rata-rata kan. Nah,
Kalau mau bisa menahan air, ininya mainkan di sini Pak, di saluran tersiernya. Ini kalau mau Bapak bisa buat 50 supaya air itu ada, tahan lama dia. Nah, kalau misalnya di sini juga mau Bapak tambahin 40, tidak masalah. Yang masalah yang saya takutkan adalah di sini itu tunggul. Nah itu Pak. Betul kan Pak? Banyakan tunggul. Nah, di sini tunggul. Bisa dibelokkan nggak, Pak? Hah? Pas tunggul dibelokkan. Dibelokkannya Pak? Boleh. Jadi gini ya Pak, kalau ini saluran apanya, ini jangan sampai terputus. Gunanya ini Pak, kalau misalnya ini pasang, Bapak buka, ini kan saluran air ini kan masuk ya Pak. Sistem BJA ini kan untuk mencuci tanah Bapak kan. Kalau misalnya itu kan di tempat kita banyak piritnya. Nah, kalau misalnya piritnya ada Pak, itu kan otomatis dia datang ke sini kan airnya Pak. Tercuci sedikit demi sedikit, kemudian keluar. Begitu juga dengan tanah asamnya kan. Asamnya begitu airnya masuk, nanti dia akan keluar di sini. Gunanya sistem BJA seperti itu. Yang kedua, nanti diusahakan gini Pak. Ya. Ya. Ini Pak lebarnya 4 meter ya. Ini ke sini itu 4 meter. Kurang lebih 4 meter. Kalau 4,2 juga nggak apa-apa, 3,9. Tapi jangan karena langsung 8 meter. Ya, Pak. Ini 4 meter, Pak. Ini tujuan dan gunanya ukuran itu ada. Tujuan dan gunanya ukuran ini ada. Kalau misalnya Bapak di tempat yang lahannya keras, ini tidak boleh 4 meter. Ini 2 meter dia. Kalau di tempat orang lain itu 2 meter Pak. Karena lahan kita pori-porinya besar, jadi ini ke sini itu Pak. Ini kan paritan tersier tadi ya? Ini paritan sekunder kan? Nah, setelah diukur sama profesor itu Pak, ini air yang di sini itu masih bisa melembapi yang sini Pak. Yang di tengah ini kan 2 meter kan? Yang di tengah ini itu masih bisa terlembapi. Nah, itu makanya kenapa kalau sistem BJA ini dia nanti akarnya itu lebih panjang, akar serabutnya lebih banyak, karena dia lembab Pak. Jadi kalau misalnya akar serabutnya lebih banyak, otomatis dia lebih banyak mengisap apa? Sari-sari makanan di dalam tanah, unsur hara tanah. Ya, makanya dia nanti Pak nyuwun sewu, kalau airnya tersedia dengan baik, unsur haranya tersedia dengan baik, sistem BCA seperti ini Pak, tanaman itu lebih lama ditanam, lebih lama dipanen. Itu nanti 7 sampai 10 hari lebih lama. Mohon maaf ya Pak, itu kalau paret belakang itu patok belakangnya tuh belum ada Pak. Jadi takutnya tuh sengketa nanti ke kanan ke kiri itu. Oh, saya jelaskan sistem BJA-nya dulu Pak. Kalau yang Ya, nanti, kasih. mohon maaf ya Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Jadi kalau misalnya di sini ada tanggul, ini jangan putus. Jangan putus. Jangan putus. Jadi kalau misalnya begini Pak, ada tunggul besar, ini dibelokkan Pak. Diusahakan dibelokkan. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak mau terobos ini yang monggo, kalau mau dibelokkan ini monggo. Yang penting ini air. Ya. Dan lebarnya berapa? Hah? 30 cm, dalamnya 25. Ya Pak, itu syarat minimalnya. Tapi kalau misalnya apa, tergantung Bapak juga. Bapak lebih dalam nggak apa-apa. Kalau misalnya yang lahannya yang agak tinggi atau agak apa, nah Bapak lah yang ngaturnya. Tapi idealnya Pak, sesuai dengan penelitian 30 cm dan 25. Nah, tapi minta tolong nanti yang ini harus Bapak lebarkan. Yang tersier ini. Pak ya? Jadi kita ini Pak termasuk orang paling beruntung kalau di Jambi itu Pak, pasang surutnya itu tidak masuk ya. Jadi dia tuh karena tidak masuk air itu dipompa. Kemudian nanti gini Pak gambarnya ya, gambarnya mohon maaf kalau misalnya ini salah. Inilah yang 4 meter nanti. Ini 4 meter. Di sinilah tanaman itu kan Pak. Nah, jadi ini yang
sini ke sini Pak, ini yang sini itu 25 cm. Ya. Ini ke sini 25 cm. Jadi BJA itu Pak, sebenarnya diwajibkan itu harus ada air 5 cm. Nah, ini harus selalu tergenang air. Idealnya seperti itu. Tapi karena kita posisinya kalau pasang itu akan surut. Surut sekali nggak Pak? Surut sekali. Tapi tetap ada tinggal-tinggal kan? Nah, idealnya diusahakan air Pak. Airnya ada 5 cm. Jadi sebelum Bapak, misalnya ini buka kan, dicuci dulu, di sini buka dulu. Begitu mau pasang selesai, dibuka terus ditutup di sini kan? Nah, di sini biarkan airnya tergenang dulu. Ya Pak ya? Jadi airnya tergenang terus ditutup. Nah, ini 5 cm Pak. Nah, lebarnya ini 30 cm. Nah, biasanya tuh perakaran itu Pak, dia sampai ke 20 cm ini. Itulah gunanya penelitian itu. Nah, aliran ini Pak, bukan hanya buat kedelai saya bilang kan. Kalau Bapak mau tanam padi di sini, boleh. Sayuran boleh. Itu kan bukan digunakan untuk satu kali, tapi selamanya. Jadi kalau misalnya ini Pak, karitan ini kan, nah begitu dia nanti udah tanam kedelai kan otomatis tanah-tanah yang sebelahnya kan turun kan Pak. Nah, Bapak kan tinggal bersihkan lagi, karena dasarnya sudah ada. Nah, kalau 30 cm ini bagaimana Bapak cara buatnya? Aliran itu. Cangkolnya bagaimana? Jadi cangkul itu ya Pak, cangkul idealnya ya, cangkul nasional lah. Jangan dibuat sama saya cangkul Blitar nanti. Jadi kalau cangkul nasional tuh Pak, itu lebarnya 15 sampai 17. Ya. Jadi kalau jenengan misalnya cangkul itu nyangkulnya 2 kali. Yang kiri naikkan ke kiri sekali ya, 15. Baru yang kedua kanan 15. Jadi kan 30. Ya Pak, tapi Bapak kalau mau misalnya pakai sandak, yang monggo pakai sandak, cuma ukuran sandak saya nggak tahu. Nah, kalau Bapak bilang Pak ini tidak bisa Pak kami pertahankan 5 cm. Walaupun idealnya 5 cm. Idealnya kan Pak. Tapi yang prakteknya, ya kan Pak, prakteknya itu tidak bisa. Tapi kita lakukanlah. Kita usaha. Kalaupun Pak di tempat kita itu nantinya surut-surut amat, karena di tempat saya sudah saya ukur Pak, waktu surut sekali Pak memang kosong dia, tapi ada yang berisi. Begitu ini saya, ibaratnya saya gali, itu sedikit aja lembab dia. Mungkin pengaruhnya nanti kalau misalnya agak terlalu kering, dia pencucian tanahnya yang kurang. Tapi ketersediaan air di dalam di dalam tanah yang 20 cm itu kelembapannya itu terjaga. Ya, kira-kira ada yang ditanyakan? Apa? Jadi ketinggian bedeng atas itu menurut ketinggian pola air waktu pasang atau menurut ukurannya? Ukurannya Pak kan gini. Pasang tertinggi air itu bisa sampai apa tuh? Kalau dalam bahasanya kelelep atau? Oh, kelelep. Nah, dia masuk gitu kadang-kadang. Jadi gini Pak. Jadi gini, saya kan Pak Nover kan Pak. Pak Nover kan hidupnya 37 derajat Celcius udaranya nih. Coba ini taruh di ketek gini kan. 37 derajat Celcius itu idealnya. Tapi Pak yang namanya manusia, saya pun kalau misalnya cuaca 45 derajat Celcius masih tetap hidup. Dalam metabolisme tanaman itu terganggunya dia apakah sampai mempengaruhi produksinya itu pasti. Tapi sebagai banyak berapanya saya belum tahu. Nah kalau misalnya itu kelelep Pak, berarti Bapak harus membuat tanggul kan. Tanggul yang bocor itu di mana? Kecuali tanggul keliling yang di pinggir kali itu bocor, itu memang agak berat. Gitu. Berarti intinya ketinggian bedeng harus di atas ketinggian air waktu pasang.
Ini bukan bedeng Pak. Ini paliran. Bapak buat palitan aja. Palitan aja. Jadi kalau misalnya agak pasang, Bapak harus buat tanggul keliling lebih kuat. Nah, tanggul keliling. Udah luas, sudah jelas ya. Ini paling tidak harus 4 meter. Kalau saluran kuarternya, kalau mau saya lebih menyarankan, ini 50 cm yang saluran kelilingnya. Ya. Kalau bisa 50, 60 juga nggak apa-apa, lebih lebar. Ya. Tapi kalau yang ini lebarnya 30 Pak. Dalamnya 25. 25 itu pun Bapak dalamnya sesuaikan dengan kondisi tanah. Bisa lebih. Kalau misalnya lebih 30, air itu harus 10 cm. Idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak ideal, ya harus dialirin dia. Ya. Gunanya paliran ini kan supaya tanah tercuci, kemudian itu yang tercuci dari asam-asam tanah, racun-racun tanah seperti zat besi, kemudian menjaga kelembapan tanah. Kalau misalnya saya gambarkan ya Pak, akar itu Pak, saya punya sini. Akar itu Pak, kalau misalnya dia nggak terlalu lembab, nggak sistem BJA Pak, dia akarnya cuma segini Pak, sedikitnya segini. Contohnya lah ya. Tapi begitu dia kena sistem BJA Pak, penelitiannya gambarnya tuh begini. Nah, jadi bintik-bintik lakannya banyak. Berbeda jauh dia. Nah, jadi karena dia sini untuk menyerap unsur haranya banyak, ketersediaan air tinggi, umur tanaman semakin panjang. Jadi sekali lagi saya bilang BJA itu bukan hanya buat kedelai, buat tanaman yang lainnya juga bisa. Pak, kalau dari saya sekian dulu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.